가봐야겠다. Timur Tengah berada di tepi jurang ketegangan yang semakin meningkat. Dan kali ini, Israel memberikan peringatan paling keras yang pernah disampaikan sejak Perang Gaza dimulai. Di tengah memburuknya situasi perbatasan, pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan Hizbullah menciptakan Gaza kedua di wilayah utara Israel. Dalam pernyataannya, para pejabat tinggi Israel mengatakan, jika Hizbullah ingin perang, kami siap bergerak sampai ke Beirut Selatan. Pernyataan ini tidak hanya menggetarkan Lebanon, tetapi menggema ke seluruh dunia. Banyak pengamat internasional menyebut bahwa konflik ini bisa menjadi perang regional terbesar sejak Perang Teluk. Dan seluruh dunia kini memperhatikan setiap langkah yang diambil di perbatasan Israel-Lebanon. Situasi memanas setelah serangkaian serangan lintas batas yang meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Hizbullah, kelompok bersenjata dukungan Iran, terus menembakkan roket, rudal anti-tank, dan drone kamikaze ke wilayah Israel Utara. Beberapa kota seperti Kiryat Shmona, Metula, dan Shlomi telah dievakuasi total karena dianggap terlalu berbahaya bagi warga sipil. Hizbullah menyebut bahwa Hizbullah sedang mencoba menciptakan pola yang mirip dengan Gaza sebelum perang. Menempatkan rudal di dalam pemukiman, membangun terowongan bawah tanah, dan memperluas zona militer di dekat desa-desa Lebanon. Tujuannya, menciptakan front baru yang bisa mengancam Israel kapan saja. Menurut sumber militer internasional, Israel telah memindahkan sejumlah besar pasukan, termasuk brigade cadangan dan unit khusus ke perbatasan utara. Tank Merkava, artileri berat, dan sistem pertahanan Iron Dome serta David Sling telah ditempatkan dalam kesiapan tempur penuh. Beberapa analis menyebut langkah ini sebagai penggelaran terbesar sejak 2006. Peringatan Israel kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Para pejabat senior menegaskan bahwa mereka tidak akan mengulangi kesalahan masa lalu. Mereka menolak mentoleransi keberadaan Hizbullah di perbatasan yang mampu melakukan serangan kapan saja. Kami tidak akan hidup dengan ancaman roket harian. Kami tidak akan membiarkan rakyat kami melarikan diri dari rumah sendiri. Utara Israel bukanlah Gaza dan tidak akan pernah menjadi Gaza, tegas salah satu pejabat pertahanan Israel. Sementara itu, pemerintah Lebanon berada dalam posisi yang semakin terjepit. Ekonomi Lebanon kolaps, listrik nyaris tidak ada, harga kebutuhan pokok melambung, dan jutaan warga menghadapi ketakutan akan perang besar yang bisa menghancurkan negara itu dalam hitungan minggu. Banyak warga Lebanon sendiri mengaku tidak ingin terlibat perang, namun tidak memiliki kuasa terhadap Hizbullah yang menguasai wilayah selatan. Di Washington, Paris, dan Brussels, para diplomat mencoba menekan kedua pihak untuk mencegah perang, namun para analis menyebut bahwa situasi kali ini jauh lebih sulit dikendalikan. Hizbullah mendapatkan dukungan langsung dari Iran yang dalam beberapa bulan terakhir secara agresif meningkatkan produksi misil, drone, dan persenjataan lainnya. Beberapa sumber intelijen global menyebut bahwa Iran ingin membuka tekanan berlapis kepada Israel melalui Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak. Amerika Serikat memperingatkan bahwa serangan besar dari Hizbullah akan memicu respon yang sangat besar dari Israel dan tidak menutup kemungkinan menjerat Amerika sendiri ke dalam konflik. Kapal induk AS telah ditempatkan di Mediterania Timur selama berminggu-minggu, siap mendukung Israel dari udara jika situasi memburuk. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB, perwakilan Israel menegaskan bahwa negaranya memiliki hak penuh untuk membela rakyatnya. Mereka menyebut Hizbullah sebagai pasukan Iran yang beroperasi di bayang-bayang rakyat Lebanon. Israel juga menuduh Hizbullah menjadikan pemukiman sipil, sekolah, rumah sakit, dan masjid sebagai basis peluncuran rudal. Pola yang sama yang dilakukan Hamas di Gaza. Di sisi lain, Hizbullah menyebut bahwa mereka siap menghadapi perang besar dan telah menampilkan persenjataan baru dalam beberapa pekan terakhir. Mereka mengklaim bahwa Israel tidak mampu bertahan dalam perang dua front. Namun para ahli militer lintas negara berpendapat bahwa Israel masih memiliki kekuatan udara paling dominan di kawasan, dengan kemampuan menghancurkan target dalam hitungan menit. Apa yang membuat dunia semakin khawatir adalah pernyataan terbaru Israel yang menegaskan kesiapan masuk ke Lebanon, bahkan sampai ke Beirut Selatan. Ini bukan ancaman kosong. Israel telah melakukan operasi serupa pada tahun 1982 dan 2006. Dan kali ini mereka mengatakan kemampuan mereka jauh lebih kuat.
Di dalam Israel sendiri, suasana semakin tegang. Ratusan ribu warga di utara masih mengungsi ke berbagai kota lain. Banyak dari mereka sudah tinggal di hotel dan fasilitas sementara selama berbulan-bulan. Pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan memulangkan warga ke rumah masing-masing sampai ancaman Hizbullah dihancurkan total. Para analis internasional memperingatkan bahwa perang ini jika pecah akan melampaui skala konflik Gaza. Hizbullah dipercaya memiliki lebih dari 100.000 roket dan rudal dalam berbagai jarak tembak, termasuk rudal presisi yang mampu mencapai Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Di tengah situasi yang semakin memburuk, berbagai negara menyerukan deeskalasi. Namun kenyataannya, ketegangan terus meningkat. Israel menegaskan bahwa segala upaya diplomasi tidak akan berarti jika Hizbullah tetap menolak untuk mundur dari perbatasan dan melepaskan kemampuan tempurnya. Sejumlah media global menulis bahwa dunia kini sedang menyaksikan awal dari kemungkinan perang besar antara Israel dan Hizbullah yang dapat membawa dampak global, termasuk harga minyak dunia, keamanan Eropa, dan stabilitas Amerika Serikat di Timur Tengah. Pernyataan Israel hari ini jelas, kami tidak akan membiarkan Hizbullah menciptakan Gaza kedua di utara. Jika Hizbullah ingin perang, Israel siap masuk sampai ke Beirut Selatan. Dan dunia kini menunggu apakah perang besar akan pecah atau diplomasi terakhir akan menyelamatkan kawasan dari kehancuran. Ketegangan meningkat, waktu terus berjalan, dan seluruh dunia melihat ke utara Israel, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hizbullah membangun terowongan, markas, dan zona perang di dekat pemukiman. Tanpa disadari, banyak orang percaya melakukan hal yang sama secara rohani. Membangun ruang kompromi, wilayah gelap, dan benteng dosa di tengah kehidupan sehari-hari. Dosa kecil yang dibiarkan akan menjadi ancaman besar. Amsal 24 ayat 33 dan 34 berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ayat ini menggambarkan bagaimana ancaman besar sering muncul pelan-pelan. Israel berkata, kami tidak akan mengulang kesalahan masa lalu utara Israel bukan Gaza. Banyak orang Kristen jatuh bukan karena dosa baru, tetapi karena pola lama yang tidak dihancurkan. Jika pola lama tidak diputus, masa depan akan selalu serupa dengan kegagalan kemarin. Yeremia 4 ayat 14 berkata, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Ayat ini menegur pola dosa yang berulang. Ketegangan di utara Israel menggambarkan hati manusia. Terlihat tenang, tapi peperangannya nyata. Dunia melihat perbatasan utara Israel, tetapi Tuhan melihat perbatasan hati manusia. Perang rohani tidak selalu terlihat, tapi dampaknya menghancurkan jika dibiarkan. Setiap orang punya perbatasan dalam hati, titik lemah, luka, kebiasaan buruk, dan pintu yang jika tidak dijaga, akan ditembus oleh musuh firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Israel menolak hidup dalam ketakutan. Orang percaya harus menolak hidup dalam kompromi. Ratusan ribu warga Israel mengungsi karena roket harian. Mereka tidak mau kembali sebelum ancaman itu benar-benar dihancurkan. Banyak orang percaya mengungsi secara rohani. Lari dari panggilan, lari dari pelayanan, lari dari identitas, karena hidup berdampingan dengan dosa. Mereka tidak akan kembali pulih sampai ancaman itu dihancurkan total. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 33, ayat 14-16. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap,
yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan air minumnya terjamin, sebagaimana Israel berkata, kami siap bergerak sampai ke Beirut Selatan. Orang percaya harus siap bergerak sampai akar dosa. Israel tidak lagi hanya menahan, mereka siap maju ke pusat kekuatan musuh. Pertobatan bukanlah mengelola dosa, tetapi menghancurkannya sampai ke akar. Banyak orang hanya memotong ranting dosa, bukan mencabut akar yang tersembunyi. Jika Israel Hizbullah pecah perang, seluruh dunia terkena dampaknya. Demikian pula, keputusan rohani seseorang bisa memengaruhi seluruh keluarga, generasi, dan masa depannya. Keputusan hari ini menentukan arah hidup besok. Diam bisa membawa kehancuran, bergerak bisa membawa kemenangan. Diplomasi sering menjadi batas terakhir sebelum perang. Banyak orang percaya mencoba berdamai dengan hati mereka sendiri, berdamai dengan dosa, berdamai dengan kompromi. Padahal itu hanya menunda kehancuran. Kedagingan tidak bisa dinegosiasi, hanya bisa disalibkan. Seperti yang tertulis, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita, tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik, jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali.
Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.